Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertanyaan kali ini cukup sensitif, tapi penting untuk dibahas secara jujur. Mengapa Nabi Muhammad ikut berperang? Jawaban singkatnya, karena beliau bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin komunitas yang sedang bertahan hidup. Kita perlu lihat konteksnya. Di masa awal Islam di Mekah, umat Islam itu lemah. Mereka disiksa, diusir, bahkan hartanya dirampas. Nabi sendiri tidak melawan secara fisik saat itu. Tapi setelah hijrah ke Madinah, situasinya berubah. Di sana, beliau bukan hanya nabi, tapi juga kepala masyarakat. Dan sebagai sebuah komunitas baru, umat Islam menghadapi ancaman nyata dari Quraisy yang ingin menghancurkan mereka dan dari konflik antar suku di Jazirah Arab. Perang di masa itu bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan mudah. Itu bagian dari realitas politik dan sosial. Jadi ketika Nabi ikut berperang, itu bukan sekadar menyebarkan agama dengan pedang, seperti yang sering disederhanakan. Lebih tepatnya, mempertahankan komunitas, mengamankan posisi politik, dan memastikan umatnya tidak dimusnahkan. Tapi kita juga harus jujur. Dalam proses itu, tetap terjadi kekerasan. Ada korban jiwa, ada ekspedisi militer, dan itu bagian dari sejarah yang tidak bisa dipoles sepenuhnya. Di sisi lain, ada juga aturan-aturan perang yang diperkenalkan. Tidak membunuh non-kombatan, tidak merusak tanaman, dan perlakuan tertentu terhadap tawanan. Artinya, ada upaya memberi batas dalam kekerasan, meskipun kekerasan itu sendiri tetap terjadi. Jadi kalau kita ingin melihat secara jernih, Nabi Muhammad berperang bukan karena beliau haus kekuasaan, tapi karena beliau hidup dalam dunia, di mana kekuatan militer adalah bagian dari bertahan hidup. Dan dari sinilah kita belajar sesuatu, bahwa agama, ketika masuk ke ranah sosial dan politik, tidak pernah benar-benar steril dari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.